Halo guys. Hai. Bagaimana nih kabar kalian? Pasti baik kan? Baiklah ya Mas Aldo. Kenalin nih, kami dari Siswa 3. Kita mau membahas soal Pengaruh media sosial sebagai wadah perkembangan ekonomi pariwisata. Sebelum itu, kenalin aku Fernandes Unggah Kurniawan. Aku Putu Sarlina Junior Robin. Woi, ruangan apa nih? Ada kursi. Itulah. Halo guys, aku Monika Kusumanaria. Aku mau panggil temanku. Woi, sini. Halo guys, saya Tendian Tiaranta. Kami akan memperkenalkan teman kami selanjutnya. Halo semuanya. Aku Nanda. Perkenalkan aku Aldrin. Salah. Salah. Oke, aku Eldrin Kristian dipanggil Samor. Halo semuanya, nama aku Ananda Karika Maharani, biasa dipanggil Nanda. Tuh apa nih? Oh, gue podcast. Woi. Bau podcast, bau kaki, oh salah. Bau podcast LDKM 2023. Kenalkan, aku Daniel dari Siswa 3. Aku Vincentia Yudhya Profesi dari Sisero 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifan Setiawan dari Sisero 3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rika Angelina Lia dari Siswa 3. Ya, itu perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, selamat menikmati. Check it out. Oke, jadi menurut kalian apa aja sih peran media sosial buat pariwisata itu? Oke. Aku dulu ya. Oke. Mungkin kalau buat aku sih peran media sosial bagi pariwisata mungkin menjadi sarana promosi sih, karena kan kita sekarang hidup di era digital gitu. Ya, media sosial sekarang kan contohnya juga Instagram, WhatsApp, Facebook gitu kan. Ya, buat aku sih gitu ya. Kalau Selina gitu. Sama sih, aku juga sebagai sarana promosi. Dengan media sosial tersebut kita dapat mempromosikan tempat-tempat pariwisata di sekitar kita, contohnya seperti tempat pariwisata hiburan serta tempat pariwisata bersejarah yang dapat kita perkenalkan. Ya, kalau aku sih, menurut aku industri pariwisata harus dipromosi lewat media sosial ya. Apalagi sekarang itu kan banyak turis-turis asing yang pengen berkunjung di negara kita tapi nggak tahu mau kemana gitu. Wes. Kalau menurutku sih ya sama sih. Jadi jalan pintas lah buat para turis ya, buat tahu lah cara destinasi di Indonesia yang menarik. Oke, kalau menurut aku ya, peran media sosial dalam pariwisata adalah sama kayak kebanyakan teman-teman yang lain ya, menjelaskan sebagai sarana media promosi bagi turis-turis asing bahwa di Indonesia itu ada loh tempat pariwisata yang menarik dan tidak kalah bagus dengan negara-negara yang lain, dengan mungkin biaya yang lebih minim dan lebih terjangkau. Menurut aku sih, dengan adanya media sosial ini, maka bisa memudahkan para wisatawan untuk mengetahui segala informasi yang ada di wisata yang ingin mereka kunjungi tersebut. Apa saja sih bentuk atau cara-cara dalam memamerkan pariwisata Indonesia di media sosial? Kalau menurut aku pribadi sih lebih sering rajin bikin konten ya, apalagi kan sekarang banyak banget tuh konten-konten kreator yang sering bikin konten-konten menarik, jadi itu bisa dipakai buat mempromosikan tempat pariwisata itu sih. Oke, terus kalau menurut aku sendiri cara buat mamerin pariwisata pakai media sosial tuh ya, kalau misalnya yang sering kita lihat di Instagram tuh kan influencer dia sering nawarin konten kayak traveling gitu-gitu kan. Kalau yang sering aku lihat sekarang ini tuh ada Wendy Walters, dia kan sering lagi buat konten ngedaki gunung. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri kan belum pernah tuh ya yang namanya ngedaki. Kamu pernah gak sih? Udah pernah ngedaki belum ya? Jadi aku pun juga, tapi aku bisa tahu gimana
misal kayak aturan-aturan yang ada di sana, atau kayak misal trek gunung-gunung tuh kayak gimana sih, yang aku kira udah disediain kayak misalnya tangga-tangga tuh ternyata bisa yang securam itu, semenakutkan itu gitu kan. Aku bisa tahu-tahu informasi-informasi kayak gitu dari para influencer di Instagram. Ya, kalau dari aku sendiri ya pastinya dengan mempromosikan pariwisata daerah dengan cara menyediakan wisata yang dibantu oleh Digital Agent Indonesia. Nah, selain itu, selain di Indonesia, kita dapat mengembangkan pariwisata melalui sosial media. Seperti contoh, pembuatan sebuah Instagram atau medsos untuk tempat wisata. Mengapa sedemikian? Seperti kita ketahui, sekarang banyak tempat wisata yang tidak diketahui tempatnya. Dikarenakan juga kurangnya sarana untuk mempromosikan tempat tersebut, dan selain itu tidak ada media yang mau menampung tempat wisata itu. Dan kita sebagai mahasiswa KSW memiliki ide dan melalui percakapan ini memiliki saran untuk mengembangkan sebuah media atau aplikasi di mana tempat-tempat wisata itu dapat dimasukkan ke situ dan menggampangkan kita untuk mencari tempat-tempat destinasi wisata. Menurut kalian, pengaruh pemanfaatan digital tourism dalam mengembangkan perekonomian di sektor pariwisata itu seperti apa? Kalau menurutku itu sangat berpengaruh sekali ya. Yang mana saat turis datang ke tempat pariwisata, banyak UMKM sekitar yang terbantu oleh turis tersebut. Yang mana dulu pernah ada kasus Indonesia mengalami resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi ke arah negatif dalam 2 kuartal. Nah, patokannya itu ada di dalam GDP, Gross Domestic Product, yaitu suatu nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Nah, 60% dari GDP tersebut adalah penghasilan dari UMKM. Maka dengan adanya turis yang datang, kemudian banyak UMKM yang terbantu dan meningkat secara ekonomi. Itu sih. Oke, mungkin bagi aku bakal kayak negatif lebih ke arah negatif ya, karena kita lihat juga misalkan kayak over tourism gitu. Kalau misalkan kan tadi kan jadi sarana promosi nih, kan itu juga kita tidak bisa mengatur kayak bakal yang datang berapa nih, bakal yang nggak datang berapa nih, kayak misalkan ya itu tadi lah. Jadi kayak takutnya kan over gitu loh, dan itu juga berefek juga ke lingkungan sekitar gitu. Ya itu sih lebih negatif sebenarnya. Kalau menurut aku sih, jadi para turis tuh bisa tahu lah tempat-tempat yang terpencil kan, kayak di daerah-daerah kita. Jadi banyak banget tuh wisata yang memang menarik. Jadi kayak mereka bisa kunjungi walaupun di kota terpencil sekalipun. Ada contoh nggak? Ada sih yang dusun Semidar itu. Waktu itu kan aku berangkat ke kampus. Nah, lewat situ nggak tahu. Aku aja orang lokal tapi nggak tahu situ, apalagi orang turis-turis kan dari luar kota, luar negeri gitu. Nah, setelah aku lihat beberapa kali di Instagram gitu, ternyata dusun Semidar itu banyak wahananya, sama tempatnya bagus. Oh ya, sama ngomong-ngomong, kamu pernah ke situ nggak? Belum pernah sih. Belum pernah. Kesana yuk. Boleh. Terus ada lagi nggak? Ada sih yang di Labuan Bajo. Kamu tahu Labuan Bajo? Tahu. Mana coba? Ada di daerah luar Jawa. Di mana? Itu tepatnya di Pulau di dekat Bali ya, di Pulau Komodo. Waktu KTT ASEAN 2023 kemarin, Mei ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Mei. Lupa nih. Lupa. Bisa ya, cek ya teman-teman. Waktu Mei itu Jokowi kan mengadakan pertemuan itu kan yang ASEAN gitu. Nah di situ itu sebenarnya juga teknik pemasarannya Jokowi. Jadi turis-turis dari luar negeri ya, terutama di ASEAN itu jadi tahu ada tempat sebagus ini di Indonesia, tepatnya di Labuan Bajo. Oke teman-teman, ini pertanyaan terakhir. Tantangan apa saja sih yang terjadi di dalam mempromosikan suatu industri pariwisata?
Oke, kalau kita ngomongin tantangan, kalau tadi kita udah ngomongin peran. Salah satu peran digital tourism adalah untuk mempromosikan. Kalau misalnya kita ngomongin promosi nih, tantangannya itu pasti ada dong. Jadi tantangan dalam promosi ini menurutku, gimana masyarakat menerima promosi itu tuh masih banyak yang gaptek atau yang kuno gitu pikirannya. Benar. Dan selain itu, seperti yang kita ketahui, masyarakat zaman sekarang pun jarang namanya membuka media untuk sarana tempat pariwisata. Sebagai contoh, ketika sebuah tempat wisata membuat sebuah aplikasi atau Instagram yang dapat mempermudah masyarakatnya untuk mencari informasi terkait tempat wisata tersebut. Banyak dari kita lebih memilih mencari informasi secara manual atau langsung ke tempatnya. Sedangkan melalui promosi-promosi media pun udah banyak. Kedua, selain kurangnya pandangan masyarakat terhadap media sosial, pengetahuan juga terhadap pengelolaannya juga dalam mengembangkan industri tersebut masih kurang, maupun tempat yang disediakan untuk mengembangkan promosi industri pariwisata. Karena mengapa? Seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia seringkali ketika ada yang namanya investor masuk ke Indonesia, tempat wisata kita masih dikelola oleh tenaga asing. Oleh sebab itulah kenapa kurangnya promosi, ya karena secara tidak langsung industri kita masih juga dijajah oleh negara asing. Kalau menurut aku sih salah satu tantangannya itu kurangnya informasi yang disampaikan informan kepada audiens. Jadi audiens yang menerima informasi itu juga kayak bingung apa gitu maksudnya. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih kurangnya aktivitas dari pelayanannya ya yang diberikan, yang kayak misalnya jangkauan jarak dari tempat pariwisatawannya ke daerah pariwisatanya itu kurang, mulai dari transportasi ataupun mengenai alamat dari tempat pariwisata tersebut. Kalau menurut aku sendiri ya, tantangan terbesarnya itu pasti sumber daya manusia atau SDM. Kenapa tantangan terbesarnya sumber daya manusia? Karena minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap sektor industri pariwisata di bidang digitalisasi. Kalau menurutku sih kurangnya pengawasan dan sanksi yang tegas bagi wisatawan yang melakukan tindakan merusak lingkungan dan jaga budaya gitu. Sekian dari kelompok kami Cicero 3. Terima kasih. Cicero 3. Cuan!